guys, balik lagi di vlog kita. Kali ini aku Keremedi Syarul Prachmadivara. Zara Valia. Oke, kali ini kita lagi ada di kedai Bunda Aal. Kita ingin mewawancarai Bunda Aal. Di sini terkenal dengan seblaknya yang bikin lagi. Daripada lama-lama, ayo mari kita wawancara Bunda Aal. Dadah, check it out. Oke, aku di sini ada tugas Bunda dari apa? Tadi kelayakan bisnis. Oke, tentang usaha ya Bun. Di sini aku ngambil dari usaha kedai Bunda Aal. Oke, aku mau nanya Bunda, sejak kapan kedai Bunda Aal mulai beroperasi dan awalnya itu bagaimana sih ide ini apa ya muncul gitu Bun, ide buka bisnis seblak ini? Jadi awalnya tuh pas COVID ya, itu sekitar 2020. Nah, itu tuh 2019-nya kan saya resign dari kerjaan, terus nyari kesibukan apa gitu. Akhirnya coba-coba, ya udah pertama sih awalnya kecil, warung di sebelah sana itu cuman seblak sama jajanan-jajanan kecil. Terus berlanjut adik saya bilang ya udah coba aja dibikin ini diusahain yang ini lagi, ya udah dengan ada varian yang lain saya coba, ya alhamdulillah sampai sekarang gitu. Dalam waktu pertama kali buka, modal awalnya tuh kira-kira berapa Bun? Dan kalau misalkan sekarang tuh rata-rata omset per hari atau per bulannya bisa sampai mencapai berapa? Kalau kisaran itu sih awalnya ya itu sekitar orang kecil-kecilan dulu itu sekitar 2 jutaan deh, itu udah semuanya. Terus yang sekarang sih omsetnya karena memang lagi agak turun untuk bulan-bulan ini sih, tapi ya sekitar sebulan itu ada sih masuk salah satu atau dua juga deh. Nah, ini nggak beda. Oke, untuk selanjutnya ada nggak Bun rencana buat kayak nambah modal lagi untuk pengembangan usahanya? Pengennya sih gitu, pengen kita bikin menu varian lain, nggak cuman inian lain gitu loh. Tapi itu dia, ngelihat dari situasi sekarang ini kayaknya belum berani mau nyoba itu dulu gitu. Jadi nanti kemungkinan memang ada sih arah ke sana, cuman ya belum belum ini aja gitu loh, belum realisasiin. Oke, baik Bun. Selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh Zahra. Oke, untuk target pembelinya lebih ke siapa sih Bun? Misalnya pelajar, mahasiswa atau warga sekitar? Itu awalnya kan dari teman-teman anak aja ya nongkrong gitu. Jadi ya sampai sekarang juga masih sih teman-teman yang lain juga pada nongkrong di sini, sama ya ada juga teman apa sih warga sekitar. Oke, untuk strategi promosi yang paling sering dipakai apa? Paling dari mulut ke mulut ya. Soalnya nggak main sosmed, nggak main itu sih ya. Jadi ya paling anak-anak aja gitu, dari mulut ke mulut, terus dari teman-teman mereka gitu, teman informasi dari tongkrongan mereka gitu. Oke. Untuk kedai Bunda Al sendiri punya akun Instagram atau media sosial? Langsung saya juga baru tahu waktu itu dibilangin katanya Mbak Karen bikinin. Nah, makanya terus saya kalau saya sendiri yang buat, saya nggak pribadi nggak buat gitu loh. Dan saya baru tahu tuh waktu anak-anaknya bilang, pun kan ada kedai Bunda Aal kata Mbak Karen bikin. Oh, Iya, sempat aku bikinin juga. Biasanya pembeli itu paling ramai di jam berapa sih atau hari-hari apa gitu? Nah, hari-harinya itu sekarang tuh kalau sekarang ini tuh dari Jumat, Sabtu, Minggu. Sabtu Minggu paling ramai. Itu sekitar mereka pulang sekolah itu jam 3-an sampai malam deh. Jadi bisa tempat nongkrong ya Bun. Terus untuk setiap harinya produksi seblak ini bisa sampai berapa porsi? Kalau sekarang sih paling banyak ya untuk cuma 30 aja, 30 porsi, lainnya yang lain-lain aja.
Oke, kalau dibandingkan misalnya ini kan ada pesaing-pesaingnya, Bun. Apa keunggulan utama dari kedai Bunda Al ini sih yang bikin orang tuh jatuh cinta sama kedai ini mungkin? Kalau saya suka tanya, bilangnya itu dari rasa kuahnya. Iya Mereka beda bilang ya. beda katanya. Rasa kuah Bunda tuh lebih ke kuah apa sih kayak kaldunya tuh lain katanya. Terus sama apa ya? eh isiannya tuh katanya beda. Variasinya. Oke Bunda, aku mau nanya sedikit. Siapa aja yang terlibat dalam kedai Bunda Aal ini, keluarga atau ada karyawan Bunda? Keluarga aja. Aku, suami sama anak-anak. Oke, dalam sehari ini jam operasional kedai mulai buka dan tutup itu jam berapa Bun? Itu sekitar kalau buka jam 10 pagi, tutup jam 10 malam. Untuk selanjutnya, kalau lagi ramai banget, siapa yang ngebantu masak atau melayani di dalam kedai ini Bun? Suami atau anak. Oke. Untuk selanjutnya, ada pelanggan tetap dari warga sekitar nggak Bun? Paling ya itu dia teman-teman anak aja yang tongkrongan teman-teman anak yang suka pada main ke sini gitu. Oke, baik. Menurut Bunda, apa tantangan yang paling berat selama menjalankan usaha ini? Tantangannya ya apa ya? Ya itu kita harus tadi apa sih menjaga cita rasanya aja. Cita rasa dari makanan yang kita siapin gitu. Baik, apa harapan Bunda dan rencana Bunda ke depannya buat mengembangkan usaha ini? Mulai kayak sepertinya membuka cabang atau jualan online, Bun? Itu aku kemarin cerita-cerita sama anak ngobrol-ngobrol dengan kondisi yang lagi sekarang lagi kayak menurun. Anakku coba nyarankan ya udah dengan apa namanya online gitu. Makanya mau coba-coba aja dulu nanti mau dilihat. Oke, yang terakhir nih Bun, ada pesan nggak buat orang lain yang ingin buka usaha mulai dari nol? Kalau untuk buka usahanya itu kita lihat dulu apa ya istilahnya tren yang lagi sekarang lagi ada. Ya kayak misalkan kayak saya contohnya saya tuh memang bukan pencinta seblak tapi saya tanya-tanya sama anak saya ternyata ya itu dia akhirnya saya coba-coba dengan bumbu yang saya iniin dengan saya olah ya alhamdulillah sampai sekarang bisa berjalan. Oke, baik. Terima kasih Bunda. Mungkin wawancaranya sampai sini aja. Nanti kita izin buat nge-shoot cara mengolah seblak ya Bunda. Terima kasih Bunda. Oke guys, ini seblaknya udah datang. Mari kita cobain seblak Bunda Aan. Kaldunya pas, terus untuk rasanya enak banget, pedasnya nampol tapi nggak yang nyegrek, terus kencurnya kerasa tapi yang nggak terlalu kerasa banget di tenggorokan. Oke. Pokoknya kalau ke sebelah Bunda Al ini harus cobain sebelahnya sih yang paling utama. Oke, udah ya, kita mau makan dulu. Bye. Berdasarkan hasil wawancara kita hari ini di kedai Bunda Aal, kedai Bunda Aal merupakan usaha kuliner keluarga yang dijalankan oleh keluarga secara mandiri dengan modal awal sekitar 2 juta. Saat ini omset per bulannya berkisar antara 1 juta hingga 2 jutaan. Meskipun beberapa bulan terakhir mengalami penurunan karena kondisi kedai yang sedikit sepi dibanding sebelumnya. Segmentasi pasar kedai ini meliputi warga sekitar, anak sekolah, serta pecinta kuliner yang menyukai cemilan lezat. Menu utamanya adalah seblak yang memiliki cita rasa khas dan konsisten dengan berbagai varian topping. Dalam pengelolaan usaha, Bunda Al telah memanfaatkan media sosial seperti Instagram sebagai sarana promosi dan berencana untuk mengembangkan usahanya melalui layanan pesan antar serta menambah variasi menu dan platform media sosial lainnya.
Tantangan utama yang dihadapi adalah penurunan jumlah pembeli dan persaingan usaha di bidang kuliner. Namun, dengan semangat dan inovasi yang terus dijaga, Bunda Aal yakin usahanya dapat bertahan dan berkembang. Pesan beliau bagi calon pelaku usaha kuliner adalah selalu mengikuti tren dan terus berinovasi agar tetap diminati oleh konsumen. Terima kasih. Halo guys, jadi kita udah kelar makan seblaknya. Oh ya, buat kalian yang belum pernah cobain, wajib banget sih mampir ke sini karena rasanya selain yang mantap, harganya juga pas banget di kantong, ramah banget buat di kantong. Terus juga semoga cerita dari Bunda Aal ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman semua yang ingin atau yang pengen ke usaha itu mulai dari nol. Ingat ya, usaha kecil bisa jadi besar asal dijalani dengan tekun dan sabar. Oke guys, makasih udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, bye.